Bagaimana bila kita menggunakan peta yang sangat lama, peta zaman perjuangan? Tentu kita harus memperhatikan yang namanya variasi magnetis. Semisal sebagai contoh, pada video ini adalah peta AMS tahun 1945 dengan berbagai keterangan sebagai berikut. Ketika kita menggunakan peta zaman bahula atau zaman perjuangan, yang perlu kita perhatikan adalah variasi magnetis, di mana variasi magnetis itu bisa kita cari yaitu dengan mengetahui perubahan tahunan atau pergerakan magnet setiap tahun berapa derajat atau berapa menit ke arah mana. Kemudian kita hitung usia dari peta tersebut atau usia dari perhitungan diagram tersebut. Pada peta ini perhitungan diagramnya adalah di tahun 1943 dengan perubahan magnetisnya per tahun 3 menit. Increase artinya sudut yang dibuat nanti akan semakin besar, atau semisal sudut tersebut sudah berada di timur, berarti akan semakin ke timur dari kedudukan utara sebenarnya. Berarti 3 menit kali usia dari perhitungan diagram utara tersebut dengan tahun sekarang. Berarti tahun 2021 dikurangi 1943, hasilnya 78 tahun. Dengan demikian variasi magnetis tahunan dikali usia 78 tahun, 3 menit dikali 78 dihasilkan 234 menit. Kalau kita rubah menjadi derajat berarti 3 derajat sisa 54 menit. Increase berarti semakin besar kedudukannya atau sudut yang dibuat akan semakin besar terhadap utara sebenarnya. Berarti dia akan semakin ke timur atau semakin melebar. Dengan demikian, pada tahun 2021 utara magnetnya sudah tidak berada di seperti pada gambar ini, tapi sudah bergerak dan bergeser sejauh 3 derajat 54 menit 00 detik terhadap kedudukan awal. Maka dari sini bisa diketahui akan terjadi sudut peta magnetis terbaru dengan menjumlahkan variasi magnetis yang terjadi, pergerakan magnetisnya yaitu sebesar 3 derajat 54 menit 00 detik dengan sudut peta magnetis di tahun 1943 yaitu 2 derajat 45 menit. Maka dihasilkan SPM 2021 adalah sama dengan 6 derajat 39 menit 00 detik. Setelah kita mengetahui SPM terbaru, barulah kita bisa menghitung atau bisa merubah dari sudut peta ke sudut kompas maupun dari sudut kompas ke sudut peta. Semisal kita mendapatkan sudut kompas sebesar 197 derajat, maka sudut petanya adalah 197 derajat tersebut ditambah dengan SPM tahun 2021. Hasilnya 203 derajat 39 menit 00 detik. Jadi dari sudut yang semula adalah 197 derajat, setelah dirubah ternyata sudah berubah banyak sebesar 6 derajat. Bagaimana jika kita merubah sudut peta ke sudut kompas? Semisal sudut petanya adalah 287 derajat, maka sudut kompasnya adalah 287 derajat dikurangi 6 derajat 39 menit 00 detik. Hasilnya adalah 280 derajat 21 menit 00 detik. Jadi begitu besar perubahannya ketika kita menggunakan peta yang sangat lama atau peta zaman perjuangan. Lalu pertanyaannya adalah apakah masih valid ketika kita menggunakan peta yang lama kita gunakan di tahun sekarang? Atau sebagai gambaran ketika kita menggunakan peta topografi tahun perjuangan 1943, 1945 dan ke bawah, lalu kita gunakan di tahun 2021, jawabnya bisa kita gunakan, tapi yang jelas pasti kenampakan alamnya akan berbeda ketika peta tersebut dibuat dengan keadaan di tahun 2021.
Bagaimana dengan diagram utaranya? Diagram utara tersebut tentu sudah tidak valid. Artinya itu perlu dihitung ulang lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa utara magnet bumi selalu bergerak, dan pergerakan tersebut diamati oleh badan yang dari Amerika dan dari Inggris, yang setiap 5 tahun sekali mereka menghitung ulang di mana posisi kedudukan utara magnet di bumi ini. Jadi menurut saya idealnya dari sebuah peta itu atau sebuah diagram utara peta itu adalah usianya maksimal 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun kita harus menghitung ulang diagramnya tadi. Terus solusinya bagaimana bila kita hanya memiliki peta topografi tahun zaman bahula atau zaman perjuangan tersebut, sementara kita tidak memiliki peta terbaru? Solusinya adalah dengan menghitung ulang diagram utara yang ada pada peta tersebut. Bagaimana cara kita mendapatkan atau menghitung ulang diagram utara pada tahun yang kita inginkan atau pada tahun terbaru saat ini, misal di tahun ini atau tahun 2001? Kita bisa mencari di Google dengan kata kunci magnetic calculator. Maka di situ ada NOAA Mobile Magnetic Declination Calculator. Kita bisa klik. Maka nampak pada di bawah sendiri di angka merah ada plus 0,8 derajat declination. Artinya bahwa pada posisi saya deklinasinya adalah plus, artinya ke kanan atau ke timur, sebesar 0,8 derajat. 0,8 derajat ini kalau kita terjemahkan berarti kurang dari 1 derajat. Kita bisa menjadikan ke menit 0,8 derajat kita kalikan dengan 60, maka dihasilkan 48 menit. Artinya deklinasi pada tahun ini di tempat saya berdiri itu adalah 0 derajat 48 menit. Atau kita bisa memasukkan koordinat. Misal kita ingin ke koordinat sebuah peta topografi, misal peta tersebut adalah peta Gunung Penanggungan, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan bantuan Google Map. Kemudian kita cari letak posisi di mana lokasi yang ingin kita cari, misal adalah sebuah gunung penanggungan. Kemudian kita klik, tekan sedikit lama, lalu kita buka koordinatnya, ada min 7,615 dan 112,621, kita tekan, maka akan di copy. Kemudian kita buka lagi website dari NOAA nya, latitude kita isi dengan min 7, kemudian longitude kita isi dengan 112. Untuk latitudenya, karena di sini sudah ada S, maka kita hilangkan minnya, kemudian kita tekan S. Untuk 112, karena kita berada di timur, atau kita tekan E. Setelah itu kita calculate, maka akan muncul peta. Ini juga bisa untuk memastikan apakah koordinat kita yang kita masukkan sudah benar. Setelah itu kita lihat tabel. Di sini bisa kita lihat pada field yang pertama, yaitu D. Deg artinya degrees atau derajat. Valuenya atau nilainya adalah 0,83 derajat. 0,83 derajat berarti kurang dari 1 derajat. Itu adalah deklinasi. Kemudian perubahan per tahunnya adalah 0,05 derajat min. Jadi dengan ini kita mudah bisa mengetahui berapa nilai deklinasi. Terus bagaimana dengan utara petanya? Tetap kita gunakan sama dengan apa yang ada pada peta tersebut, karena utara peta dan utara sebenarnya itu posisinya tetap dan tidak berubah. Bila ada pertanyaan atau mungkin teman-teman memiliki pengalaman lain atau kurang jelas terhadap penjelasan pada video saya kali ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Sekian, salam.